Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah. Saudara dan saudariku sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati, dan semoga senantiasa kita dijaga serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Petang hari ini kita bertemu kembali dalam kelanjutan kajian rutinitas kita, yaitu pembelajaran tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang kita ambil melalui karya tulis Al-Imam Abul Fida Ismail bin Katsir, atau yang sering lebih dikenal oleh kita dengan sebutannya Imam Ibnu Katsir rahimahullah subhanahu wa ta'ala di dalam tafsirnya. Kita masih mempelajari membahas penafsiran surat Al-Baqarah. Marilah kita perhatikan bersama-sama kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas di dalam pertemuan yang telah lewat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni waliutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Yang artinya kurang lebih, wa min haitsu kharajta, dan dari manapun kamu keluar, fawalli wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu
syatrul masjidil haram, ke arah Masjidil Haram, yaitu Ka'bah Baitullahil Haram yang ada di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Innahu lal haqqu min rabbik wa innahu lal haqqu min rabbik, dan sesungguhnya hal itu adalah benar-benar ketentuan dari Rabb. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mungkin lupa terhadap apa yang kalian kerjakan. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kemudian ayat berikutnya artinya kurang lebih, dan dari manapun kamu keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum, dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah, hadapkanlah wajah kalian ke arahnya. Li alla yakuna linnas, supaya segenap manusia tidak memiliki alaikum hujjah, atas kalian suatu alasan apapun, illa alladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim dari mereka. Fala takhshawhum wakhshawni, namun janganlah kalian takut terhadap mereka, takutlah terhadapku. Waliutimma ni'mati alaikum, dan supaya aku menyempurnakan nikmatku atas kalian, wala'allakum tahtadun, dan semoga kalian dengan itu mendapatkan petunjuk. Ikhwatal iman azani wa azakumullah. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di dalam dua ayat ini ada pengulangan perintah, dan hakikatnya ini perintah yang ketiga, karena satu perintah sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dua ayat ini. Perintah apakah itu? Hendaknya bistiqbalil Masjidil Haram min jami'i aqtaril ardh, seluruh warga negara dimanapun mereka berada, bukan khusus negara Saudi Arabia, bukan khusus orang-orang Arab, bukan khusus orang Mekah. Mereka hadapkanlah ke arah Masjidil Haram, karena peristiwa pemindahan kiblat sudah berubah. Maka sejak itulah seluruh umat Islam harus kiblatnya kemana? Ke Masjidil Haram. Perintah Allah Subhanahu wa taala seperti ini Allah ulang-ulangi sebanyak 3 kali. Perintah yang pertama sudah kita bahas ya, yaitu di ayat yang ke-144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ini awal perintah ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
waktu itu sedang sholat asar di Masjid Bani Salamah yang sekarang dikenal dengan Masjid Qiblatain. Maka malaikat Jibril menghampiri beliau masih dalam sholat, supaya sekarang sholatmu menghadap kemana? Masjidil Haram. Perintah yang kedua di ayat 149 dan perintah yang ketiga di ayat 150. Tentu kalau suatu perintah sampai diulang-ulang begini, ada tujuan maksud tertentu. Maka dijelaskan oleh para ulama seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, hikmah diulangnya perintah sampai tiga kali menghadap Masjidil Haram ketika kita sholat adalah untuk takkid, penguatan, penekanan, supaya Rasulullah tidak boleh pelin-pelan, ragu-ragu. Hendaknya kamu wahai Muhammad harus yakin bahwa perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram benar-benar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu di ayat yang ke-149 kita mendengar wa innahu lal haqqu mir rabbik. Dan sesungguhnya itu adalah benar-benar ketentuan Rabbmu. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata. Karena memang sebelum pemindahan kiblat pada dasarnya Rasulullah ingin kiblatnya itu kemana? Ke Masjidil Haram. Makanya taqalluba wajhika fis sama. Wajah Rasulullah ketika itu selalu berbolak-balik menatap ke langit, seakan-akan di lubuk hati Rasulullah memohon kepada Allah supaya ada pemindahan apa? Kiblat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Tepatnya di saat sholat asar Rasulullah menjalani di Masjid Bani Salamah. Kurang lebihnya 10 tahun lebih ya setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah. Maka dari situlah sudah sah resmi kiblat yang terakhir bukan ke arah Baitul Maqdis, tetapi kemana? Ke Baitullahil Haram. Untuk penduduk Mekah, penduduk Madinah, ataupun untuk penduduk selain kedua kota ini. Karena dua kota ini disebut sebagai kota haram. Kecuali pada saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih 2 tahun 3 tahun di Madinah setelah hijrah beliau, mungkin Makkah Al-Mukarramah tidak dikatakan kota haram karena belum terjadi peristiwa Fathu apa? Makkah. Namun setelah datang hukum pemindahan kiblat itu kan terjadi setelah Fathu Makkah. Maka dua kota ini disebut sebagai kota haram sampai sekarang. Nah, kita kalau di Saudi, ya Allah haram. Tuan Tansip menawarkan, ayo siapa yang mau ke haram? Maksudnya haram Madani ataupun haram Makki. Kalau kita lagi di wilayah Mekah, kemudian kita bilang ke haram, udah tahu pasti, berarti arahnya ke Masjidil Haram.
Ini sudah ketentuan Rabb. Bukan sekedar keinginan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah pastikan wa innahu lal haqqu mir rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak mungkin lalai dari apa yang sudah kalian kerjakan. Ayuhal ikhwah azani wa azakumullah, ayat yang ke-149. Dengan demikian bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama di antaranya ialah kita tidak boleh ragu terhadap hukum syariat apa? Islam. Kalau sudah hukum mengatakan halal, jalani dengan keyakinan. Kalau hukum sudah mengatakan haram, kalau sudah hukum mengatakan wajib, jalani sesuai jalannya hukum. Tidak boleh kita ragu sedikit pun, karena seorang mukmin diperintahkan oleh Allah untuk beribadah dengan ilmu yakin, bukan semata-mata dengan keraguan. Tidak ada yang mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dengan keraguan kecuali orang-orang munafik. Mereka selalu terdapat keraguan terhadap hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang Allah tetapkan benar-benar itu ketetapan yang sudah tidak boleh diragukan oleh kita. Kemudian pelajaran yang kita ambil di ayat yang ke-149 ialah hendaknya seorang muslim merasa senang dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, apapun resikonya. Kenapa? Karena hukum Allah ialah yang paling benar, yang paling hak. Dalam hal ini pemindahan kiblat ialah benar. Maka sampai detik ini kalau masih ada yang ragu dan ingin sholatnya menghadap selain Masjidil Haram, berarti berada di dalam kesesatan, tidak berada di dalam suatu kebenaran. Misalkan Indonesia ya harus menghadapnya kemana? Ke Masjidil Haram. Nah kebetulan kan arah Masjidil Haram dari negara kita kemana? Ke timur atau ke selatan? Ke barat. Makanya sholatnya menghadap kemana? Ke barat. Mungkin di negara-negara yang lain ada yang menghadap ke timur, ke selatan, ke utara, sesuai dengan posisi negara tersebut. Yang penting arah kiblatnya ialah menuju Masjidil Haram. Siapa yang tidak berarti bukan di atas kebenaran. Kebenaran kan cuma satu ya, tidak berbilang. Dalam masalah sholat menghadap kemana, ya berarti satu aja yang benar, yaitu ke arah Masjidil Haram. Kemudian pelajaran yang kita ambil di dalam ayat yang ke-149 ialah tentang salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat manfiyah, yaitu dengan konteks peniadaan. Karena di dalam pelajaran tauhid al-asma wa sifat, bahwa sifat Allah itu terbagi menjadi dua. Sifat muthbatah dengan konteks penetapan, seperti Allah memiliki sifatul basar, melihat. Allah memiliki sifatus sama, mendengar. Ini muthbatah. Di sana juga ada sifat Allah yang disebut manfiyah, konteksnya peniadaan. Seperti Allah Subhanahu wa taala tidak capek. Itu ada keterangannya dalam surat Qaf. Wa ma massana min lughub. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, berikut isi keduanya, selama 6 hari tidak pernah menyentuh kami letih, capek sedikit.
Berarti sifat manfiyah bagi Allah tidak capek. Kemudian seperti dalam surat Al-Baqarah ayat kursi, Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk. Ini sifat manfiyah bukan? Manfiyah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Nah, sekarang kita mendapati sifat Allah Subhanahu wa taala manfiyah juga. Allah itu tidak lalai, tidak lupa. Maka Allah berfirman, "Wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Seluruh tindak tanduk kita tidak akan luput dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita perbuat ternyata di hari kiamat Allah mungkin kita kaget. Ya enggak? Ternyata amalan ini menjerumuskan kita ke neraka, padahal kita sudah lupa. Benar tidak? Ternyata amalan ini menjadikan sebab kita masuk surga, padahal kita sudah lupa. Dikiranya kita nggak ada ungkit-ungkitan di sana. Maka Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin lupa. Dalam surat Ibrahim juga ada sifat manfiyah bagi Allah Subhanahu wa taala tidak lupa. Maka Allah berfirman, "Wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun." Janganlah sekali-kali kalian mengira Allah itu lupa terhadap apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim. Allah tidak lupa. Maka fungsi manfaat faidah kita mengenal sifat seperti ini supaya termotivasi kita semuanya untuk meningkatkan khasyah, rasa takut terhadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena sekecil apapun yang sudah kita lakukan, baik atau buruk, bisa jadi Allah ungkit nanti di hari kiamat dalam keadaan kita lupa. Ya Allah, iya, ternyata saya sudah menzalimi orang, ternyata saya sudah mencelakakan orang, ternyata saya sudah berbuat ini dan itu. Sekarang aku menerima apa yang sudah aku tanam di dalam dunia. Allah gak mungkin lupa. Kalau kita masih menyalak, nggak percaya, Allah Subhanahu wa taala pun akan hadirkan saksi-saksinya yang sangat banyak. Sehingga nggak mungkin nanti kita akan mengelak nanti. Di antara saksi yang akan Allah Subhanahu wa taala hadirkan nanti pada hari kiamat, tangan kita, kaki kita. Kan susah kalau tangan, kaki berbicara dengan sendirinya. Mau apa kita? Yauma tashhadu alsinatuhum wa arjuluhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Lidah, tangan, kaki memberikan kesaksian dari apa yang mereka perbuat. Dengan sendirinya kaki bilang di hadapan Allah, ini aku sudah melangkahkan ke tempat-tempat murka dulu ketika di dunia. Terus kita mau apa? Dasar lo misalkan. Mati kita udah nggak bisa apa-apa. Allah juga mendatangkan saksi dari bumi yang kita pijak setiap hari. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi dengan sendirinya nanti akan berbicara. Berbicara tentang apa? Tentang berita-beritanya. Fulan melakukan begini. Kita kan ahli ard, ya kan? Kita ini penduduk bumi, melakukan apapun ya di bumi. Maka dia bercerita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi anna rabbaka auhala. Allah lah Rabbmu yang telah menjadikan bumi tersebut berbicara. Alhasil Allah itu tidak mungkin lupa. Allah Subhanahu wa taala selalu ingat siapa saja yang taat, siapa saja yang murka, siapa saja yang berkhianat, siapa saja yang bermaksiat dan seterusnya. Allah selalu ingat satu demi satu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Berarti termotivasi kita semuanya.
hendaknya kita meningkatkan rasa khasyah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya untuk khasyah, untuk semakin takut belajar ilmu agama? Sebab Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang memiliki rasa khasyah, ketakutan terhadap Allah ialah orang-orang yang berilmu. Ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah. Kemudian di ayat yang ke-150, setelah Allah Subhanahu wa taala mengulangi perintah yang ketiga kalinya, kita menghadap Masjidil Haram, Allah berfirman, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dimanapun kalian berada, sebagian ulama ahli tafsir menjelaskan, maksud dimanapun kalian berada, apakah dalam keadaan mukim ataupun musafir, maka tetap sholatnya menghadap Masjidil Haram. Kalau kalian berada dalam suatu kendaraan yang di situ kalian dibawa oleh kendaraan ke arah sini ke arah situ, maka niat yang pertama kalian hadapkan ke Masjidil Haram. Begitu kendaraan kanan kiri terus lurus kanan kiri sudah. Atau kendaraannya muter kita nggak tahu, seperti pesawat ya misalkan, maka udah, insya Allah tetap kita sholat menghadap Masjidil Haram. Bukan kesini kita pindah lagi kayak gini, kendaraannya sana kita kayak gini lagi, enggak. Haitsu tawajjahat, kata para sahabat menggambarkan sholatnya Rasulullah di atas kendaraan. Haitsu tawajjahat, kemanapun arah kendaraannya, mau ke kanan ke kiri belok, sudah dari awal kita sudah meniatkan apa? Ke arah Masjidil Haram. Berarti nggak perlu repot. Oh akbar, ini pertama ke barat, mobilnya bisnya belok, nggak perlu repot-repot begitu, terus ya kita fokus dan kita selesaikan sholat kita. Itulah yang dimaksud wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Adapun kalimat li alla yakuna linnas alaikum hujjah, supaya manusia tidak memiliki alasan lagi atas kalian ketika manusia meninggalkan apa yang sudah kalian kerjakan. Sehingga sebagian manusia mungkin masih sholat menghadap Baitul Maqdis, tidak ada hujah bagi mereka, karena hujah yang benar dimiliki oleh kalian yang menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala menghadap Baitullahil Haram. Dan perintah ini sampai Allah ulang-ulang 3 kali supaya bisa bermakna takkid, penguatan. Kalau kita misalkan ya bapak ibu nyuruh anak, sampai kita ulangi perintah tersebut 3 kali, berarti kan itu perintah yang benar-benar penekanan. Kamu harus kerjakan, kamu harus yakin ini adalah perintah orang tua. Segala sesuatu yang diulang akan menjadi apa? Takkid, penguatan. Sehingga nanti akan nempel dalam benak pikiran kita. Oh iya, ini betul-betul yang benar. Siapa yang masih sholat menghadap Baitul Maqdis, tidak ada hujah. Illal ladzina zalamu, kecuali orang-orang yang zalim. Ini orang-orang musyrikin, kata para ulama ahli tafsir, yang selalu mengolok-olok, selalu memojokkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam waktu itu, karena mereka ngeyel. Pemindahan kiblat syariatnya sudah datang, tetap mereka nggak paham. Orang-orang yang ngeyel, kata Allah Subhanahu wa taala, fala takhshawhum, meskipun mereka mengolok-olok kalian, meskipun mereka nanti mau mengejek kalian atau mungkin memberikan mudarat, marah bahaya terhadap kalian, tidak perlu khawatir. Fala takhshawhum, tidak perlu takut. Wakhshawni, takutnya itu harusnya kepada siapa? Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seorang muslim menjalani syariat Islam,
Tidak perlu khawatir dengan keadaan orang-orang yang tidak menyetujuinya. Yang penting dia jalani hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mentaati, beribadah kepada Allah. Pasti Allah akan lindungi. Pasti Allah akan jaga. Pasti Allah akan jamin seluruhnya. Bukan begitu? Hukum alamnya demikian. Siapa yang berada di atas agama Allah, maka Allah yang akan menjamin, Allah yang akan menjaga, Allah yang akan membantu dan membela. Fala takhshawhum wakhshawni. Tidak perlu takut terhadap mereka. Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka punya kekuatan besar. La haula wala quwata illa billah. Kalian memiliki zikir la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan yang jauh lebih besar kecuali milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun aja bisa dipatahkan kekuatannya, padahal kekuatannya besarnya. Besar Fir'aun ini. Bukan sembarangan raja. Sudah kekuatannya besar, kekuasaannya di mana-mana, bengis kejam lagi. Tapi bisa dikalahkan oleh siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Keberadaan Nabi Musa sejak bayi Allah jaga. Karena untuk menghancurkan kesombongan siapa? Fir'aun. Meskipun Fir'aun berjanji pokoknya yang melahirkan anak laki harus apa? Harus dibunuh. Ternyata istrinya Fir'aun Asia menemukan Musa pada saat bayi di suatu sungai. Maka Fir'aun bersikeras, enggak, ini laki-laki harus dibunuh. Asia bilang jangan. Udah begini aja, kita taruhannya. Ini bayi tawarkan di hadapan dia makanan dan api. Kalau dia milihnya makanan berarti cerdas bayinya. Bisa membahayakan kamu, wahai Fir'aun. Tapi kalau ini bayi milihnya api berarti bayi biasa. Nggak perlu dikhawatirkan. Ternyata Musa alaihi salatu wassalam ketika bayi milihnya mana? Milihnya api. Sehingga yang membuat beliau cadel. Meskipun dari satu sisi kelihatannya mencelakakan Nabi Musa, tetapi ini bentuk penjagaan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu akan menjaga kita sesuai dengan caranya, bukan dengan cara kita. Maka kita nggak perlu khawatir. Kita ada zikir la haula wala quwata illa billah. Kita juga ada kalimat zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Enggak perlu khawatir. Karena di atas kekuatan yang paling besar ada kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu berada di atas langit yang ketujuh, Bapak Ibu. Kita aja, kita lihat. Kalau lagi di apartemen misalkan atau di hotel, taruhlah lantai yang ke-10. Antum coba lihat ke bawah. Itu kecil semuanya kan? Kecil semuanya, maka apa yang kita sombongkan? Ya, semuanya kecil. Lalu bagaimana kalau terlihat dari langit yang ke-7 sangat kecil? Jadi seluruh manusia, seluruh makhluk Allah sangat kecil meskipun kekuasaannya besar. La haula wala quwata illa billah. Kemudian yang terakhir, ayat ini Allah tutup wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Supaya aku menyempurnakan nikmatku atas kalian karena sudah selesai masalah pemindahan kiblat dan sampai detik sekarang arahnya adalah Masjidil Haram. Kemudian supaya kalian senantiasa mendapatkan petunjuk. Siapa yang masih berpikiran enggak, sekarang saya mau menghadapnya ke Baitul Maqdis saja, apalagi ke selain Baitul Maqdis dan Masjidil Haram, bikin ngada-ngada sendiri, berarti dia tidak berada di atas petunjuk. Satu-satunya petunjuk ialah mengikuti hukum syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Kita gunakan waktu yang selebihnya. Apabila ada yang mau bertanya, falyatafadhal minkum masykurun, sampai datangnya adzan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Di mana? Di mana? Di mana ya? Iya.
basement misalkan ya, basement ya. Sekarang basement itu ketika kita sholat Jumat dia menjadi masjid. Meskipun tidak bangunannya masjid, maka kita disunahkan untuk tahiyatul masjid. Tetapi di saat dia jadi lahan parkir, tidak lagi tahiyatul masjidnya. Begitulah hukum Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sebabnya. Sekarang basement menjadi masjid, ya kan? Karena kita mau sholat Jumat, maka dianjurkan tahiyatul masjid. Tetapi ketika dia menjadi lahan parkir, ya tidak dianjurkan tahiyatul masjid. Allah Taala. Berbeda dengan masjid yang sekarang bangunannya. Maka kapanpun kita masuk dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Kata pada saat waktu sudah mengingatkan kita ya, karena loncengnya sudah berbunyi, maka insya Allah kita akhiri pembelajaran tafsir Ibnu Katsir sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang terbaik ketika kita mempelajari ilmu agamanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.